Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 23 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi hari Kamis kemarin ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG ya. Untuk IHSG, karena hari Minggu kita akan lihat bagaimana prediksi di stock call yang sudah dipublikasikan tadi sore. Oke, untuk minggu ini diperkirakan IHSG akan menguji level 6246 ya. Setelah itu terjadi potensi rebound ke 646, yang mana karena ini minggu terakhir bulan Maret, saya perkirakan IHSG akan tutup di area 6400 sampai dengan 6300 atau di kisaran 0,38 ya, itu adalah support yang sebelumnya. Sekarang ini kan di 6258, jadi ada potensi untuk rebound di minggu terakhir bulan Maret. Seperti itu. Untuk target selanjutnya penurunan di bawah 6000 itu saya perkirakan akan terjadi di kuartal kedua ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya setelah terjadi sesuai dengan skenario yang ada di stock call. Baik, kita masuk ke pembahasan saham. Oh ya, sebelum melanjutkan ke pembahasan saham, kami sudah membuatkan video eksklusif untuk membership di YouTube di Explore episode ketiga ya. Ada 3 episode yang sudah kita publikasikan selama 3 minggu ini ya. Dan untuk pembahasan terakhir ini terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada oleh pemerintahan Prabowo. Kita sudah lihat bagaimana karakteristik kepemimpinannya ya. Terkait kontroversi-kontroversi itu kita sudah kaji apa potensi resiko yang akan muncul di masa yang akan datang, apakah Indonesia akan masuk ke era kegelapan, dan bagaimana strategi investasi yang harus diterapkan. Kita sudah bahas ini durasi terpanjang yang pernah kita buat 26 menit, hampir 30 menit ya. Kita jabarkan cukup panjang ya, jadi silahkan cermati ini untuk investasi ya. Jadi bagaimana strategi investasi, kemudian risiko-risiko apa yang harus Anda perhatikan, dan bagaimana mengolah portofolio Anda, apa saja yang harus aset-aset yang Anda miliki di saat kondisi seperti sekarang ini. Kita sudah bahas di Explore 03 episode ketiga. Oke, kita masuk ke pembahasan saham ya. Assalamualaikum Pak Yev, MHKI apakah menarik untuk swing? Terima kasih. Oke, MHKI untuk saat ini kita lihat konsolidasi ya, sepertinya tidak terlalu menarik secara upside. Pergerakannya cenderung konsolidasi di rentang yang terbatas hanya 6%. Jadi saya rasa ini tidak terlalu menarik. Kalaupun ada kenaikan, volumenya ini kadang ada kadang tidak ada. Itu yang membuat juga tidak menarik selain konsolidasi. Untuk risk juga kecil ya sebenarnya, tapi ya ini tidak terlalu menarik karena ruang gerak memang menyempit gitu. Oke. Assalamualaikum Pak Yep, bantu analisa NCKL untuk swing trade, TPSL-nya di berapa? Terima kasih, berkah, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Oke, kita NCKL untuk swing beberapa hari yang lalu sudah kita bahas sebenarnya. Saat ini sudah di 2 kali swing menguji resist 700 ini ya. Oke. Jadi menurut saya kalau untuk belum punya atau baru mau swing trade di saham ini harus menunggu konfirmasi dulu ya, karena ruang naiknya ini masih terkunci di bawah 700 ya. Jadi kalau misalkan terjadi penutupan di atas 705 ataupun lebih bagus lagi di atas 725, itu akan membuka ruang naik yang lebih besar ya, yang lebih menarik tentunya, yaitu misalkan ke 770 ya. Itu untuk target pullback terdekat. Kemudian potensi maksimalnya bisa sampai dengan 800-an ya. Jadi untuk saat ini kalau mau entry, saran saya wait and see dulu, tunggu terjadi konfirmasi di atas 705 atau 725 gitu.
Oke, TP dan stop lossnya, TP-nya udah ya. Untuk stop loss apabila Anda beli di atas 705, cukup dengan 700 itu sebagai stop loss. Jadi kalau misalkan balik ke bawah lagi, artinya terjadi false signal, false breakout ya. Oke, lanjut. Selamat malam Pak, kejatuhan BBCA sebagai barometer ISG apakah merupakan warning agar kita sebaiknya menghindari bursa saham yang makin hari makin turun tanpa seorang pun tahu ujungnya, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Mohon masukannya dan pendapatnya, terima kasih. Kalau pendapat saya sama seperti yang saya sampaikan di 2020 yang lalu, kami tetap fokus di market, tidak akan keluar apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi, penurunan adalah peluang yang bisa kita manfaatkan. Yang jelas ya, saat kita menghadapi tantangan di market itu adalah kesempatan yang baik ya untuk kita belajar, untuk kita mencari peluang-peluang yang baru. Mungkin investasi di saham-saham yang kita nggak bisa beli di kondisi normal, kita bisa dapat di harga yang bagus ya. Itu adalah kesempatan yang mungkin nggak datang setiap tahun ya, mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, ataupun 10 tahun, atau bahkan ratusan tahun sekali ya. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin berkembang di market, jangan menghindari market kondisinya seperti apapun. Itu pendapat saya ya. Anda boleh beda, oh Pak saya nggak suka dengan market turun, ya udah keluar aja gitu. Itu adalah pilihan masing-masing. Kalau kami sejak 2015 yang saya sudah pernah alami ya, koreksi ya. Crash itu seperti 2020 ya, penurunannya tiba-tiba dan sulit untuk kita raba-raba sebenarnya. Itu pun kami masih ada Yef Advisor sampai sekarang ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita keluar dari market. Justru ini adalah kesempatan yang mungkin untuk kita mendapatkan kesempatan, peluang atau investasi yang baik ya. Tapi nggak ada paksaan ya, silahkan Anda pakai boleh, nggak pakai boleh. Ini tanya pendapat saya seperti itu. Oke. Mohon analisa BCA untuk swing, berapakah target penurunannya, apakah sudah confirm patah tren dan sekarang mulai memasuki tren turun? Oke, kita lihat BCA XD turun ya, pastinya turun ya kalau XD. Sekarang ini potensi untuk penurunan, kemungkinan prediksi saya di 7.800 ini ya, 0,5 seperti koreksi di 2020 yang lalu. Saat itu penurunannya juga di 0,5 ya kalau tidak salah. Sebentar. Ya 0,5 tembus sedikit ya, jadi 0,5 ini sebagai target turun ya di 4.600 saat itu. Setelah itu terjadi rebound yang cukup signifikan. Ini yang dulu kita lihat, yang kita akhirnya tidak jadi akumulasi BCA karena BCA nggak menunggu kami membeli ya. Karena kita nunggunya waktu itu di 0,6 ya, 0,6 ya kemungkinan besar kita beli. Karena nggak dikasih ya gimana lagi gitu. Nah, menurut secara historis 0,5 itu sebagai target penurunan ya. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi kesempatan yang baik ya untuk beli saham BCA di 7.650 0,5. Kalau dikasih di bawah lagi misalkan sampai 6.000 atau di bawah 7.000 ya, 0,6, wah itu bagus sekali BCA. Tapi di harga 0,5 ini kita lihat bisa terjadi mengulang pola yang sebelumnya, pola 2020. Setelah itu terjadi rebound, dan reboundnya ini kemungkinan akan menargetkan di EMA 60 ya, saat ini bergerak di 9.100 tepat di resist yang ini di 0,2 juga. Jadi untuk swing potensi upside dari harga saat ini itu sudah sekitar 15 sampai dengan 18%. Kalau Anda bisa dapat di 7.650 itu 22% potensi swingnya gitu. Ya, jadi sekarang ini adalah waktu yang cukup bijak untuk masuk daripada kemarin di 10 ribuan ya. Gitu tentunya. Mohon analisa BCA untuk swing. Oh ya, ini sudah ya. Sorry. Salam sehat selalu untuk Pak Yef dan tim. Mohon dibantu analisa saham KAEF untuk trading, best price, entry, SL dan TP-nya berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat.
Oke, untuk saat ini meluncur ke bawah ya, swingnya masih turun ya, saran saya masih belum ya untuk saat ini. Mungkin Anda bisa tunggu di 302 ya, di 302 gitu, karena tekanan jual masih kemungkinan ini bisa tembus 378 dan lanjut ke 302 seperti itu. Jadi tunggu di sana dulu, nanti bisa ditanyakan lagi untuk trading plan-nya. Sore Pak F, dulu saya pernah bertanya tentang BCA apakah akan tutup di 7.000. Sepertinya makin akan menjadi kenyataan untuk target best price-nya di mana. Apakah BCA sudah patah tren? Untuk investasi dari segi fundamental memang masih bagus, tapi saya ingin masuk di harga terbaik. Terima kasih Pak F, semoga sehat. Tadi sudah kita bahas ya, BCA untuk best price itu 0,6, kita anggap hampir kita pukul rata semua. 0,6 itu merupakan kesempatan yang baik ya untuk kita beli. Tapi kalau BCA secara historis 0,5 tadi di 7.650. Apabila gapnya itu di 7.700, seharusnya bisa ditutup, masuk akal untuk ditutup sebelum terjadi technical rebound gitu ya. Oke. Untuk best price itu beda ya. Kalau best price kami secara umum 0,6 ya, 0,6 di time frame jangka panjang. Kemudian kalau kita mengacu pada BCA secara spesifik, karena setiap saham itu punya pola yang sendiri-sendiri ya. Price makernya beda. Price maker BCA dengan BRI itu beda. BNI dengan Mandiri pun beda gitu ya. Jadi harus juga kita nggak bisa mukul rata harus 0,6, nggak harus ya. Kita harus pelajari juga secara historis polanya seperti apa, karakteristik seperti apa, pola turunnya seperti apa, swingnya seperti apa. Nah seperti itu. Nah tadi kita sudah bahas itu ya, BCA. Oke. Malam Pak F, tolong bahas PTSN untuk trading. Oke, untuk trading cukup agresif ya saham ini, tapi kalau lagi diem ya. Kalau saham seperti ini saran saya belilah atau tradinglah ya, maksudnya tradinglah saat dia bergerak agresif ya. Seperti ini misalkan ya, dia lagi spike dengan volume besar, saat dia turun pun bisa ditradingkan. Ya contoh kemarin saat kita trading Pani, Brand, itu pun juga saat agresif turun, habis itu kita beli ya. Jadi ketika dia karakteristik seperti itu, jangan beli saat dia konsolidasi seperti ini. Nah, kalau kita pelajari dari saham ini, setelah dia spike, di konsolidasinya dia akan sepi. Ya ini udah volumenya udah drop. Ya, kalau volumenya drop seperti ini, pertama kita sulit untuk masuk dan keluarnya, susah. Kalau kita mungkin agak banyakan belinya. Tetapi kalau kita masuk ketika kalau lagi saham ini lagi gerak, lagi panas, ya, dalam tanda kutip digoreng, mohon maaf. Ya itu akan lebih mudah untuk keluar masuknya itu ya. Sekalipun dia lagi turun seperti ini bisa profit ya, karena trading di saham seperti ini kan pastinya ya scalping ataupun paling lama ya swing trade gitu ya. Seperti ini drop, kemudian Anda bisa dapat di EMA, Anda beli, kemudian dia naik, Anda jual gitu kan. Nah ini sekarang ini posisi saat ini menurut saya ini agak riskan karena dia sudah diresist ya gitu. Kalau mau masuk mungkin di support 188 di bawah 190, TP-nya mungkin terbatas ya di 202 karena volumenya juga saya perhatikan di sini sepi, menurun ya. Gitu. Oke. Selamat malam Pak F, apakah TAPG di harga saat ini menarik untuk invest? Jika iya, berapa TP1, TP2-nya? Terima kasih. Kita akan mengacu pada teknikal ya. Di teknikal jangka panjang ya. Oke. Kalau menurut saya sih posisi saat ini ya bisa dikatakan mungkin bukan best price, karena best price-nya kalau kita mengacu pada polanya ini harus mendekati dari EMA. Jadi resiko terhadap EMA-nya ini sangat besar ya, 13%. Jadi paling tidak kalau Anda mau masuk yang paling memungkinkan itu di 800 ya, di 800 sampai dengan 770. Ya, jadi kalau harga saat ini menurut saya kalau Anda mau beli dan harganya agak bagusan harus nunggu koreksi dulu ya gitu. Kemudian untuk target sudah pernah kita bahas kok ya. Target pertama ya tentu saja di resist sebelumnya di area 940 sampai 1000 ini ekstensinya. Target kedua di 1180 sampai dengan 1200 gitu. Saudara Pak F, tolong bahas aturan terbaru buyback saham tanpa rups. Apakah ini bakal merugikan investor retail?
gimana ya saya mau menjawabnya ya, susah juga ya kalau ada RUPS itu kurang fleksibel ya. Buyback itu kan bagus ya seharusnya. Jadi buyback itu kan memberikan sentimen positif ya. Jadi seharusnya saham yang turun kemudian manajemen melakukan buyback tanpa harus RUPS, menurut saya lebih ke bagus ya. Menurut saya lebih menguntungkan. Kenapa? Manajemen lebih fleksibel. Kalau harus nunggu RUPS dulu, menunggu persetujuan dulu, nah itu nanti harga sahamnya bisa melanjutkan penurunan kalau ternyata gagal ya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda bertanya, menurut saya ya, walaupun saya tidak pakai untuk pedoman kita untuk trading ataupun invest, ya menurut saya lebih cenderung ke bagus ya, positif tanpa adanya harus RUPS-an gitu. Ya karena mereka juga pasti sudah ada guidance kalau turun segini itu bagus untuk buyback, itu sudah seharusnya sudah ada gitu. Dan itu biasanya sudah disampaikan juga dalam RUPS tahunan, kalau pergerakan harga saham yang akan seperti apa, kalau misalkan di harga sekian bagus dan tidak bagus, harga sekarang murah, harga sekarang kemahalan dan sebagainya, pertumbuhan fundamental mengacu pada fundamental yang ada, ya itu harusnya sudah dijelaskan. Jadi menurut saya mungkin kedepannya itu yang harus diperhatikan saat RUPS, mungkin RUPS tahunan gitu ya, ketika disampaikan berapa sih harga yang diperkirakan dari manajemen gitu. Nah itu ketika tidak ada RUPS-an lagi, Anda sudah menyiapkan target pembelian gitu ya, target akumulasi misalkan gitu. Jadi menurut saya lebih menguntungkan ya, karena tidak perlu RUPS, karena kelamaan kalau RUPS-an ya gitu. Itu menurut saya ya, mungkin saya bisa salah juga. Menurut yang lain mungkin bisa ditanyakan. Mau analisa untuk BRIS, apakah sudah baik untuk invest sekarang atau berpotensi turun lagi? Makasih, salam cuan dan sehat selalu. Kalau untuk BRIS kemarin sudah kita bahas ya, sepertinya sudah masuk ke target minimal untuk akumulasi ya di 2170. Apakah masih bisa turun lagi? Sebentar ya, kita coba lihat dari tekanan jual terakhir. Ini masih ada, tapi sepertinya ini akan terbatas di 1900 atau 2000 ini ya. Jadi di harga sekarang ini menurut saya sudah bagus ya. Kalau Anda kemarin mengikuti, misalkan Anda member Peers dan ikut jualan di atas 3000 ya. Nah di harga sekarang ini mungkin untuk melakukan buyback sudah oke gitu ya. Kemarin kita jual BRIS itu di 3000-an ya, di bulan Februari. Kita jual di atas 2900 ini ya. Nah kita jual di 2900-an terakhir, itu masih ada karena modal kita ya masih sangat jauh di 1400-an. Mungkin di harga-harga saat ini untuk buyback ya, ini sudah turun berapa persen ya, dari 2900 distribusi terakhir. Ini sudah turun 26%. Ya untungnya kita kemarin sudah sempat mengurangi mungkin sekitar 75%. Jadi sekarang sisanya 25%. Jadi saya lihat Peers ya, karena Peers opsi investasi bankingnya mungkin hanya BRIS, nggak mungkin di BTPS ya, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk melakukan buyback ya. Tapi sekarang ini saya belum lihat. Mungkin minggu depan atau bulan depan ya, lihat nanti ya, kalau member Peers pasti akan dikasih tahu. Tapi yang jelas untuk secara teknikal harga saat ini sudah ideal ya. Mungkin bagusnya mungkin belum bagus banget, karena memang kalau kita lihat dari keseluruhan 0,6-nya itu di bawah 2000. Tapi kalau dari wave terakhir yang ini itu sudah masuk ya. Jadi misalkan diskonnya lebih, Anda bisa menggunakan ekstensinya yaitu di 1900 di bawah 2000 gitu. Di bawah 2000 itu sudah sangat bagus ya, gitu dengan fundamental saat ini. Oke, gitu. Lanjut. Malam Pak ya, semoga sehat selalu. Mohon arahan untuk swing trade CRSN, apakah menarik untuk TP1-nya? Oke. Karsurin. Kalau kita lihat di sini volumenya ya masalah ya di sini. Kalau saya sih mungkin kurang rekomen karena tidak terlalu liquid juga. Kemudian juga ini konsolidasi juga, kalaupun dia breakout itu akan ada kenaikan yang lebih besar.
Pergerakannya kemungkinan akan terbatas di sekitar 110 sampai dengan 115 ya. Jadi itu kurang dari 10% dengan risk yang kecil juga, sama dengan saham yang tadi kita bahas di awal tadi. Jadi menurut saya ini tidak terlalu menarik ya. Kalau TP1 Anda bertanya TP1, kalau Anda sudah beli misalkan itu di area middle area ya, middle area di 111. 110 begitu. Salam Pak, bantu analisa saham CUAN untuk swing trade. Oke, CUAN ini swingnya udah jalan ya. Beberapa hari yang lalu kita juga trading grup Prayogo Barito ya. Salah satu saham yang tidak kita trading kan adalah saham ini. Kita trading saham TPIA, kita trading BREN, kemudian kalau nggak salah PTRO juga ya. Nah ini saham yang nggak kita ambil. Kenapa kok begitu? Karena secara potensi upside memang ya bisa dikatakan ini bisa, tetapi ini kenaikannya ini terbatas di dalam konsolidasi yang ini. Jadi apabila kenaikannya ini terjadi terus sudah di resist ini sudah terbatas ya. Sudah terbatas dan resikonya besar. Kenapa begitu? Karena ini saham ini kalau memiliki historisnya seperti ini bisa terulang karena ini sudah terbentuk sebuah lower low. Lower low ini bisa mengkonfirmasi jika nanti kenaikannya ini hanya bersifat pullback di resist yang sebelumnya adalah support kuat. Ini kan kuat ya, sudah dari 2 kali diuji. Ya, jadi sekarang ini kalau Anda mau beli sekarang ini sudah sangat terlambat. Paling kalau beli tanggal 18 atau tanggal 19 paling telat belinya. Ya. Kalau di sekarang ini saya rasa ini sudah terlambat gitu ya. Ruang naiknya sudah terbatas sekali gitu. Kalau Anda masuk di harga sekarang ini stop loss-nya di 6450 ya. Kalau turun ke sana berarti ini lanjut ke bawah 5000 lagi. Gitu. Oke, jadi untuk saat ini swingnya sudah lewat ya, sudah terlambat. Mohon bahas saham BRS untuk invest, apakah layak untuk invest, berapa harga entry sudah saya bahas tadi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon dibahas HMSP, apakah masih layak invest dan jika layak apakah harga sekarang sudah bisa masuk? Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, untuk HMSP ya, untuk update terakhir sudah ada belum ya? Semoga sudah ada. Karena kita lihat dari musimnya harusnya naik gitu ya. Nah ini sayangnya belum ada update di TradingView ya. Silahkan ada cek nanti kuartal 1 harusnya bagus dan harga sahamnya ini relatif masih downtrend. Kalau Anda mau masuk sekarang pastikan Anda siap mempertahankan saham ini dalam jangka panjang. Ya kalau saya sih bilang saham ini memang sekarang ini masih dalam tren turun. Dan tren turunnya ini belum kelihatan akan ada pembalikan dalam jangka pendek menengah. Yang berpotensi dalam jangka pendek menengah itu hanyalah pullback yang mana potensinya ke arah 650, paling mentok di 700 ya. Jadi harus menjaga ekspektasi. Kenapa? Pertama fundamentalnya belum pulih, kedua secara teknikal belum terkonfirmasi. Jadi kalau Anda mau ingin investasi yang lebih nyaman ya, tunggulah ada konfirmasi fundamental itu satu, kedua teknikalnya sudah mulai uptrend. Di harga berapa paling tidak harga uptrend itu terbentuk di 700 ke atas. Ya nggak jauh lah dari harga sekarang. Tetapi kalau Anda mau carinya uptrend, tentunya jangan berharap Anda dapat harga bottom ya. Karena harga bottom itu tentu saja tidak beli saat di uptrend. Ya. Gitu. Jadi banyak konsultasi, Pak, saya mau investasi tapi maunya nggak mau susah gitu. Maksudnya nggak mau floating loss, maunya profit gitu, maunya gampang profitnya gitu ya, tunggulah di uptrend. Tapi saya maunya bottom lah, repot ya gitu. Jadi kalau Anda mau bottom fishing resikonya ya ada gitu ya. Anda mau cari bottomnya, bottom itu belum tentu bisa jadi bottom beneran sebelum ada konfirmasi. Jadi bottom itu bisa disebut bottom jika memang sudah terkonfirmasi, misalkan downtrend, kemudian dia membentuk sebuah bottom ya, double bottom misalkan dia harus menembus neckline. Lah neckline itu dilewati berarti sahamnya sudah tidak di bottomnya lagi. Ini harus mindset ini harus tertanam ya. Kalau Anda mau investasi itu yang seperti apa sih yang Anda inginkan? Kalau Anda maunya investasi itu saya mau beli saham ini maunya ya bergerak naik gitu, tidak mau bergerak turun ataupun diem, ya tunggulah dia uptrend dulu. Tetapi kalau Anda maunya harga bottom, ya jangan berekspektasi saya beli sekarang, besok saya langsung untung besar. Nah,
gitu. Ya bisa, tetapi ekspektasi itu harus dijaga sesuai dengan realita yang ada sekarang ini gitu. Oke, lanjut ya untuk edukasi sedikit. Ini karena saya dapat case-case banyak ya dari konsultasi di market seperti sekarang ini, tentunya banyak orang pusing ya. Pusing ya. Sekali lagi memang pasar saham itu tidak semua orang bisa dengan resikonya. Ya, saham itu adalah aset berisiko tinggi. Ya, jadi saya selalu mengingatkan itu ya. Jangan terbuai, jangan tergoda hanya karena orang bisa melipat gandakan duit ratusan juta jadi ratusan miliar. Bisa, tetapi Anda harus siap juga resikonya. Jadi yang kita pelajari itu biar balance, tidak hanya profit, tapi nggak tahu ada risiko yang ada di situ. Nah itu yang bisa cilaka ya, gitu. Jadi Cafe Advisor selalu berkomitmen untuk mengedukasi secara seimbang, dan kita tidak pernah memotivasi orang untuk masuk di market dengan barang atau perbendaan ataupun modal, ya, gitu. Semuanya harus kita motivasi dengan proses. Ya, kalau kita motivasi dengan perbendaan ya tentunya pola pikirnya akan instan ya. Beli sekarang dapat langsung Aston Martin, dapat Lamborghini, dapat Rolls Royce gitu. Nah, itu pola pikir yang menurut saya kurang tepat. Anda boleh yang menginginkan barang-barang itu ya, tetapi ya Anda harus proses dulu di market. Anda harus bisa melewati kondisi seperti apapun di market gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, edukasi juga nih kayak ini. Mohon Pak, mau tanya kenapa saat ini saham berfundamental bagus yang dikuasai asing, bila retail FOMO beli malah buat exit asing dan harga turun, apalagi saat ini musim THR, pastilah mereka beli Mercy harga bajai dan mungkin akan menjadikan harga semakin turun. Lantas retail yang cerdas harus bagaimana agar bisa invest dan trading lebih aman? Makasih wejangannya. Ada yang balas, karena banyak saham-saham di Cina yang berpotensi naik 30%, bahkan beggar. Nggak cuma di Cina ya, di Amerika pun banyak kok. Saya juga punya invest di Amerika, ada ya. Kripto pun juga punya, tetapi kita fokus di market kita. Tidak ada yang namanya market tidak ada peluang. Semua market ada peluangnya, ya, gitu. Anda lihat aja yang sekarang ini market lagi seperti sekarang, ada nggak saham yang naik? Ada, banyak. Yang beggar ada nggak? Ada, banyak. Tinggal kita bisa nyari apa enggak. Gitu. Jadi kalau menurut saya saham berfundamental sedang turun itu memang saat ini mengikuti siklus market yang sedang koreksi. Jadi kalau saya tidak pernah memusingkan, ya mohon maaf ya, mungkin banyak di luar sana asing lah, inilah, bandar lah, itulah. Saya mengacu pada strategi yang kita jalani, karena kita nggak pernah tahu asing itu strateginya seperti apa, ya. Gitu. Strategi mereka pasti beda dengan kita. Fokus kita hanyalah mengikuti strategi yang kita miliki, pedoman yang kita miliki. Ya, dengan begitu ya kita akan baik-baik saja. Ya. Gitu. Saatnya sell ya sell, saatnya beli ya beli, gitu aja. Mengikuti aturan yang sudah kita buat. Ya. Jangan terombang-ambing dengan orang lain ataupun yang tidak kita ketahui motif ataupun plan mereka seperti apa. Motif investasi mereka seperti apa, time frame mereka seperti apa. Kebanyakan orang memusingkan hal yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka lupa dengan apa yang mereka miliki sendiri, yang mereka bisa kontrol. Modal mereka, strategi mereka, ya, prinsip-prinsip investasi mereka, itu yang harusnya dipegang. Bukan memusingkan tindakan-tindakan orang lain yang tidak kita kenali, kita tidak ketahui siapa mereka, motifnya apa, tujuan mereka apa. Ya kalau misalkan sekarang ini retail FOMO, saya nggak tahu bagaimana parameter FOMO itu seperti apa, ya. Yang jelas kalau kita trading jangka pendek ya profit aja di PTR sekarang plus, ya, gitu. Yang jelas kita ya trading aja biasa-biasa aja, gitu. Jalankan aja apa aja yang kita miliki. Strategi kita seperti apa, swing trade ya kita jalankan swing trade-nya. Ya kita cari saham-saham potensi swing. Kita investasi, kita cari saham-saham yang berfundamental bagus yang lagi turun. Nah, kita sudah kantongi target price-nya berapa untuk kita beli. Ya. Gitu. Terkait asing masih jualan, Pak. Ya sampai kapan dia jualan? Nanti kita nggak beli-beli, ya, gitu. Kecuali Anda bisa punya kontak personnya. Pak asing, tolong saya kasih tahu dong Anda mau belinya kapan. Nah, gitu. Gitu. Jadi, kita sering terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sedangkan kita punya
punya prinsip investasi sendiri-sendiri, punya strategi masing-masing, ya, gitu. Jadi kita melihat asing boleh lah, tetapi jangan terlalu dipusingkan. Oh, asing jualan terus harga sahamnya turun, kalau kita investasi sahamnya memang fundamental bagus ya beli di target yang kita sudah miliki. Kembali ke strategi kita, itu ya. Itu pandangan saya, mungkin ya boleh Anda pakai. Ya sejauh ini kita nggak perlu memusingkan ya. Kalau kami di F Advisor saat 2020 yang lalu juga, saat itu wah banyak sih orang yang konsultasi itu penuh dengan apa ya namanya ya, kesedihan ya, trauma dan sebagainya. Tetapi ya apabila dia mau bersabar, mau belajar, market kembali lagi gitu ya. Nah ini yang kita harus tahu, makanya kita harus strategi itu harus punya, jangan asal beli. Ya disitulah agar kita menjalaninya dengan nyaman, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa agar kita diberikan keberuntungan, karena secanggih apapun kita tanpa izin dari yang di atas tentunya ini ya nggak akan dapat gitu ya. Mumpung di momen-momen seperti sekarang ini kita perlu kasih masukan, jangan terlalu apa namanya ya, jangan sombong dengan kemampuan kita sebagai manusia ya. Kita harus juga berdoa, sering berdoa agar diberikan keselamatan. Asing lagi jualan, kita untung, alhamdulillah, berarti kita diberikan petunjuk ya gitu. Oke, lanjut ya. Seperti itu kira-kira ya terbatasan saya dalam menyampaikan wejangan. Ya itu bukan wejangan, sharing aja ya. Seolah-olah saya ini seperti senior yang udah tua ya. Saya masih baru, anak baru juga, sama seperti yang lain. Selamat malam Bang Yef. Wah Yef nama saya baru ini, nggak apa-apa. Tolong prediksi BCCA, apakah sudah waktunya buy di harga 8375 atau bakal terjun lagi? Apa nih BCCA ini saham baru apa? Oh nggak ada ya. Nah, mungkin yang dimaksud BBCA, tapi saya nggak mau mengide sendiri, takutnya memang ini sahamnya ya kan, nanti salah ya saya gitu. Makanya itulah karena saya selalu mengingatkan, kalau Anda berkonsultasi, tulislah dengan baik dan benar, bacalah terlebih dahulu. Kalau perlu diucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim agar konsultasi nanti menghasilkan yang informasi yang baik dan berkah. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Sudah lebih dari 30 menit dan semua pertanyaan insya Allah sudah saya jawab. Semoga tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tidak terjawab. Semoga semuanya terjawab dengan baik dan sesuai harapan. Namun saya selalu ingatkan, janganlah ditelan mentah-mentah informasi yang ada. Selalu proses lagi, analisa lagi, lakukan proyeksi apabila investasi, karena investasi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda member, konsultasikan dengan advisor. Jangan nyangkut dulu baru berkonsultasi, itu akan lebih sulit dan lebih akan rumit, menyulitkan kita semua ya. Jadi konsultasi di awal lebih baik. Itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.